Di Jalan Sembung di Kompleks Perumahan Angkatan Darat di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, tinggal pasangan PNS Pak Amir Hamzah dan istrinya Ibu Eti Rohyati. Pak Amir adalah dosen farmasi di RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Begitupun Ibu Eti bekerja sebagai pengajar kesehatan di sana. 3 anak mereka sudah dewasa, berusia 20-an dan tinggal di Bandung. Si sulung Ijul sudah bekerja, sedangkan 2 anak lainnya, Taufik dan Ajat, masing-masing kuliah di ITB dan UPI. Sementara anak yang paling kecil, Syed, masih duduk di kelas 1 SD. Pada Minggu 11 Oktober 2009, pagi-pagi Pak Amir pergi mengantar anak sulungnya Ijul ke stasiun. Kebetulan Ijul sedang berkunjung ke rumah orang tuanya dan pagi itu akan kembali ke Bandung dengan menumpang bus. Usai mengantar si sulung, Pak Amir pulang ke rumah dan tiba di sana pukul 11 siang. Dia heran ketika mendapatkan rumah kosong dan pintu dalam keadaan terbuka. Dia memanggil-manggil istrinya Eti dan anaknya Syed, tapi tidak ada jawaban. Pak Amir berpikir mungkin sang istri sudah berangkat ke Bekasi. Sebab hari itu rencananya mereka memang akan menghadiri hajatan di Bekasi. Pak Amir pun memutuskan menyusul sang istri ke tempat hajatan di Bekasi. Tapi setiba di sana, Pak Amir kaget ketika orang-orang mengatakan Ibu Eti belum datang. Lalu di mana istrinya? Pak Amir yang khawatir menelpon anak sulungnya Ijul dan memberitahu tentang hilangnya sang ibu dan Syed. Pak Amir dan Ijul mencoba menelpon kerabat lainnya, siapa tahu Ibu Eti dan Syed berkunjung ke rumah mereka. Tapi tak satu kerabat pun yang tahu keberadaan mereka. Begitupun tetangga, tidak ada yang melihat Ibu Eti dan Syed. Di rumah, Pak Amir menemukan pakaian Ibu Eti utuh, demikian juga sandal serta dompet berisi ATM dan kartu identitas lainnya. Pak Amir menyampaikan hal itu kepada anak-anaknya di Bandung. Mereka cemas, mungkinkah Ibu Eti dibawa paksa atau diculik seseorang dari rumah sebab semua barang-barangnya ada di rumah. Padahal selama ini jika keluar rumah, Ibu Eti selalu membawa dompet dan memakai alas kaki. Hingga esoknya, Senin 12 Oktober, Ibu Eti dan Syed tidak juga ditemukan. Pak Amir pun melapor kepada polisi. Polisi datang ke rumah Pak Amir. Pihak keluarga tadinya ingin mencari Ibu Eti di luar kompleks perumahan, tapi tidak dengan polisi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama mereka periksa adalah seisi rumah juga lingkungan luar rumah. Dan Ibu Eti ditemukan tewas bersimbah darah di selokan belakang rumah yang jadi pembatas dengan rumah tetangga. Ada sebilah pisau menancap di tubuhnya. Kuat dugaan seseorang telah membunuh Ibu Eti. Keluarga syok. Warga kompleks gempar. Siapa yang membunuh Ibu Eti dengan begitu keji? Dan di mana Syed? Apakah bocah itu diculik orang? Selamatkah dia? Sebelum terlambat, polisi harus segera bertindak. Anak itu tampak seorang diri luntang-lantung. Dia tidur berpindah-pindah di emperan rumah warga. Warga bertanya padanya, tapi anak itu diam saja. Dia bahkan tidak mau memberitahu namanya. Karena kasihan, warga pun menitipkan anak itu pada seorang guru mengaji. Kemudian si anak yang tak jelas identitasnya itu diserahkan kepada Polsek Metro Ciracas. Polisi menanyai si anak yang akhirnya buka mulut. Namanya Syed, nama lainnya Mur atau Mosi. Dia tinggal di Jalan Sembung, Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cibubur. Menurutnya, dirinya dan keluarganya adalah korban tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tahun 2004. Bocah itu kemudian mengaku, "Saya telah membunuh ibu saya." Polisi yang sudah mendengar tentang tewasnya seorang wanita bernama Ibu Eti di Jalan Sembung segera memberitahu hal itu kepada keluarga Pak Amir. Betapa terkejut mereka mengetahui Syed mengaku telah membunuh Ibu Eti. Keluarga sempat ragu, tidak mungkin sebab badan Syed kecil. Syed hanyalah seorang bocah ingusan yang masih duduk di kelas 1 SD. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh sang ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa si bocah Syed bisa berubah jadi monster mengerikan? Begini ceritanya. Pada hari naas itu, Minggu pagi 11 Oktober 2009, di rumah hanya ada Ibu Eti dan Syed sebab Pak Amir pergi mengantar anak sulungnya ke stasiun bus. Si bocah Syed bersiap-siap.
Ketika Ibu Eti sedang asyik menonton TV, dia pukul wanita itu dengan papan kayu, lalu menghantam lehernya dengan martil. Ibu Eti ambruk. Syed menyeret wanita malang itu ke belakang rumah dan menaruhnya di parit. Bergegas dia ambil pisau dapur dan menusuk Ibu Eti, memastikan wanita itu tewas. Setelah itu dia segera pergi meninggalkan rumah. Siapakah sebenarnya Syed? Mendengar seorang bocah berada dalam tahanan polisi, Kak Seto selaku ketua Komnas Anak langsung datang untuk mendampingi. Kak Seto membenarkan Syed adalah anak korban tsunami asal Nias. Dalam bencana itu, Syed kehilangan keluarga dan hidup sebatang kara sehingga diangkat satu keluarga TNI dan dibawa ke Jakarta. Tapi menurut Syed, keluarga itu memperlakukannya dengan kasar. Ketika Syed rindu ingin pulang ke kampungnya, keluarga itu tidak mengizinkan karena kendala biaya. Akhirnya Syed memutuskan kabur lalu diangkat sebagai anak oleh Ibu Eti Rohyati. Tapi menurut Syed, sama dengan keluarga angkatnya yang pertama, Ibu Eti juga memperlakukannya dengan kasar. Dia sering dimarahi, dirinya merasa terkekang, juga lelah harus bekerja terlalu keras. Bahkan menurut Syed, Ibu Eti mengancam akan mengusirnya dari rumah jika tidak mematuhi perintah Ibu Eti. Syed memendam dendam pada Ibu Eti. Bocah itu sakit hati hingga timbul niatnya membunuh Ibu Eti. Inspirasinya didapat dari acara kriminal di televisi dan permainan game PlayStation yang penuh kekerasan, sehingga akhirnya dia menghabisi Ibu Eti di rumah saat mereka tengah berdua. Syed masih sangat labil dan sudah jadi yatim piatu karena tsunami Aceh. Terus mendapat orang tua angkat yang keras, terakumulasi semua penderitaannya. Demikian kata Kak Seto. Kak Seto menilai ada penyesalan pada diri Syed tapi tidak ada kesedihan. Perbuatan itu menurut Kak Seto bisa saja dilakukan anak seusia Syed karena faktor psikologi internal. Dia memang terluka, semacam ada dendam. Menurut Kak Seto, selama 1 jam berdialog dengan Syed, dia tidak melihat keanehan psikologis di diri bocah itu. Saya lihat dia normal, relatif cerdas dilihat dari dialog yang selalu nyambung dan lancarnya dia bercerita. Jawaban-jawabannya relatif konsisten. Pengakuan Syed dirinya telah membunuh Ibu Eti, sang ibu angkat, tidak hanya mengejutkan keluarga, tapi juga pihak sekolah dan teman-teman Syed. Syed duduk di kelas 1 SD. Badannya paling besar di antara teman-temannya karena usianya memang paling tua. Dokumen kelahirannya tidak ada, jadi usianya diperkirakan sekitar 10 tahun. Syed terpaksa harus duduk di kelas 1 karena saat didaftarkan masuk SD oleh Ibu Eti, bocah itu belum bisa baca tulis. Menurut guru, di sekolah Syed pendiam, tertutup, dan minder. Di kelas dia hanya bicara kalau ditanya, itu pun jawabannya pendek, ya atau tidak. Tapi setahu sang guru, di sekolah Syed tidak nakal. Sekali pernah dia bertengkar dengan kakak kelasnya karena diejek sudah tua tapi masih kelas 1. Saban hari kegiatan Syed adalah mengaji dan sekolah. Saat subuh dia diantar belajar mengaji ke tempat pendidikan Al-Quran yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah. Dia terus berada di sana hingga kemudian masuk sekolah pukul 12:30 siang. Sepulang sekolah, Syed kembali ke tempat pendidikan Al-Quran dan akan dijemput pulang oleh Pak Amir setelah Isya. Menurut guru, prestasi Syed di sekolah biasa-biasa saja. Di kelas, bocah itu sering tidur saat jam pelajaran dan juga tidak punya buku tulis. Akibat ulahnya, Ibu Eti bolak-balik datang ke sekolah sampai 10 kali, yakni 5 kali karena dipanggil wali kelas, 3 kali karena dipanggil kepala sekolah, dan 2 kali datang sendiri. Ketika wali kelas mengatakan pada Ibu Eti, Syed mengaku tidak punya buku tulis, Ibu Eti kaget sebab dia telah membelikan Syed buku tulis yang ternyata tidak dibawa bocah itu ke sekolah. Selain sering tidur di kelas, Syed juga suka berlama-lama di kamar mandi sekolah. Mendengar hal itu, Ibu Eti minta agar guru memberi peringatan pada Syed. Menurut sang guru, Ibu Eti sangat perhatian pada Syed. Sampai-sampai rajin menelpon guru menanyakan perkembangan anak itu. Seminggu sebelum meninggal, Ibu Eti masih sempat menelpon guru dan menanyakan lagi perkembangan sang anak angkat. Lalu bagaimana pendapat teman-temannya tentang Syed? Menurut teman-temannya, Syed pandai matematika, pendiam, dan suka berbohong. Dia juga sering main game sampai dini hari. Menurut guru mengajinya, mungkin hal itu yang bikin Syed sering mengantuk dan tertidur di kelas. Nur Huda, salah satu teman mengaji Syed, mengatakan,
Syed pernah bercerita hal dramatis tentang kakaknya yang bunuh diri meloncat dari atap gedung tinggi. Namun kemudian Syed mengaku bahwa cerita itu bohong, hanya karangannya saja. Menurut Nur Huda, Syed kecanduan main game. Dia pernah main game dari pagi hingga dini hari. Tapi meski begitu, menurut Nur Huda, Syed tidak pernah berkelahi dengan teman-temannya. Makanya heran juga kalau dia membunuh. Lalu benarkah Syed korban tsunami dan kehilangan keluarganya dalam bencana itu? Polisi dan Komnas Anak pun mencari informasi tentang keluarga kandung Syed. Mereka menanyai keluarga Simanjuntak yang merupakan keluarga angkat pertama Syed. Mereka bilang ibu kandung Syed masih ada dan tinggal di Sumatera Utara. Setelah dilacak, keberadaan ibu kandung Syed ditemukan. Wanita itu bernama Noberta Nduru, berusia 49, tinggal di Desa Mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Komnas Anak menjemput Noberta dan kurang lebih 2 minggu setelah pembunuhan, pada 28 Oktober 2009, Noberta tiba di Jakarta didampingi kerabatnya yang bertindak sebagai penerjemah karena Noberta hanya bisa berbahasa Nias dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Noberta dan anak kandungnya Syed bertemu di Polres Jakarta Timur. Keduanya berpelukan dan bertangis-tangisan. Namun karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Noberta sempat ragu, benarkah Syed anak kandungnya? Namun ketika melihat kepala Syed peang dan ada bekas luka di lehernya, Noberta mulai yakin. Terlebih saat Syed bisa menjawab nama kakak kandungnya, Noberta yakin 100% Syed adalah anak kandungnya yang selama ini hilang tak tentu rimba. Nama Syed sebenarnya berinisial HAG atau sebut saja Hak. Sejak awal, polisi dan media memang tidak pernah mengungkap nama lengkap sang bocah. Menurut surat baptis yang dibawa Noberta, Syed alias Hak lahir pada 9 Februari 1999 di Lahusa, Nias. Berarti saat membunuh usianya sekitar 10 tahun. Di Polres Jakarta Timur, Syed yang tidak henti menangis dalam pelukan ibunya berkali-kali minta pulang. Tapi tentu saja tidak bisa karena dirinya sedang menghadapi proses hukum sebab telah membunuh Ibu Eti. Tapi Noberta mengatakan, "Saya tidak yakin anak saya membunuh, anak saya tidak jahat." Lewat penerjemah, Noberta pun menjelaskan latar belakang Syed alias Hak. Si bocah bukanlah korban tsunami, demikian juga keluarganya bukan korban tsunami. Begini ceritanya. Menurut Noberta, pada 2004 gempa bumi menghancurkan Nias. Kami tinggal di desa Lahusa, Nias. Rumah kami tertimpa longsor. Karena tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, Noberta memboyong 5 anaknya ke Mardingding, Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Di sana rencananya mereka akan menumpang di rumah seorang kerabat. Sedangkan Setimbowo Giawa, suami Noberta, tetap tinggal di desa Lahusa mengurus rumah mereka. Sang suami kemudian meninggal. Dalam perjalanan ke Mardingding, Noberta dan anak-anaknya singgah di Medan. Di sanalah Noberta menitipkan Syed alias Hak di sebuah panti sosial. Beberapa waktu kemudian ketika Noberta sudah mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani di Mardingding, dia pun kembali ke Medan untuk mengambil Syed yang dititipkannya di panti. Tapi apa yang ditemukannya? Syed tidak ada lagi di panti. Dia sudah diberikan ke orang lain tanpa seizin dirinya. 2 bulan saya cari di Medan, tapi tidak ketemu. Atas saran seorang paranormal, pencarian dilanjutkan ke Pekanbaru, Riau. Namun Syed tetap tidak ditemukan. Barulah 5 tahun kemudian pada 2009, dirinya mendapat kabar dari Komnas Anak. Syed berada dalam tahanan polisi di Jakarta karena telah membunuh seorang wanita. Sebuah kabar buruk sekaligus juga kabar gembira karena akhirnya Noberta bisa bertemu anak kandungnya. Lalu bagaimana tanggapan keluarga Simanjuntak yang merupakan orang tua angkat pertama Syed? Bagaimana cara mereka memperoleh Syed? Ternyata keluarga TNI yang tinggal di kompleks perumahan Angkatan Darat di Cibubur itu mendapatkan Syed lewat beberapa perantara. Dan dari perantara itulah akhirnya Syed diangkat sebagai anak tanpa surat resmi dan dibawa ke Jakarta. Setelah kurang lebih 1,5 tahun tinggal bersama keluarga angkatnya, Syed tidak betah. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Keluarga Simanjuntak mengaku telah berusaha mencari bocah itu kemana-mana, tapi nihil. Barulah kemudian mereka mendengar keberadaan Syed setelah tersebar berita pembunuhan Ibu Eti Rohyati. Padahal keluarga Simanjuntak dan keluarga Eti Rohyati bertetangga di kompleks perumahan Angkatan Darat di Cibubur. Rumah mereka sangat dekat.
Tapi keluarga Simanjuntak mengaku tidak tahu menahu selama 2 tahun terakhir Syed ternyata berada di rumah keluarga Ibu Eti dan Pak Amir. Selanjutnya, apa pengakuan keluarga Ibu Eti? Bagaimana awal mula mereka mengangkat Syed sebagai anak? Menurut keluarga, Ibu Eti Rohyati mudah iba melihat anak-anak terlantar. Hal itu disebabkan masa lalunya yang sejak kecil menumpang di rumah pamannya di Jakarta. Tak heran di lingkungannya dirinya dikenal kerap mengangkat anak. Sudah 4 anak terlantar yang dirawat dan dibiayai pendidikannya oleh Ibu Eti. Biasanya ibu menyekolahkannya sampai sekolah kejuruan. Setelah mandiri baru dilepas. Demikian penjelasan Ijul, anak sulung Ibu Eti dan Pak Amir kepada media. Awal mula Ibu Eti bertemu Syed ketika suatu hari berbelanja di pasar. Ibu Eti dibuntuti seorang anak kecil kumal seperti gelandangan yang berusia sekitar 8 tahun. Melihat anak itu, Ibu Eti tersentuh. Saat ditanya, anak itu tidak menyebut namanya. Ibu Eti pun mengajak sang anak ke rumah, membersihkan tubuh sang anak, memotong rambutnya yang gondrong, dan memberinya baju baru. Ibu Eti memberinya nama Syed dan mengajaknya ke rumah sakit untuk mengobati telinganya yang sakit. Yang kami tahu dia anak korban tsunami dari Nias. Tapi bagaimana dia bisa sampai di Jakarta nggak ada yang tahu. Oleh ibu saya anak itu dikasih nama Syed. Kami anak-anaknya sebetulnya keberatan. Tapi kata ibu buat teman di rumah kalau pas ayah sedang kerja. Apalagi sejak tahun 2001 kami kuliah di Bandung. Demikian penjelasan Ijul. Dan demikianlah Ibu Eti mendaftarkan Syed di kelas 1 SDN 13 Bulak Sareh, Cibubur. Syed juga didaftarkan jadi murid mengaji di tempat pendidikan Al-Quran di Rawakuda. Tiap hari kegiatan Syed hanya sekolah dan mengaji. Pagi diantar ayah ke Taman Pendidikan Al-Quran, sorenya dijemput di SDN 13. Ayah juga rajin mengajari Syed, kata Ijul. Menurut Ijul, sehari-hari Syed tampak normal. Dia pendiam dan sepertinya penurut, rajin membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan bersih-bersih. Ijul baru sadar ada yang aneh di diri Syed ketika dia mengajak bocah itu tinggal di Bandung bersama 2 adiknya yang kuliah di sana, yakni Taufik dan Ajat. Waktu saya ada, Syed biasa-biasa saja. Tapi begitu saya tinggal ke Jakarta, ternyata saya dapat laporan yang mengagetkan dari teman-teman. Kata mereka, Syed suatu kali pergi dan baru pulang pukul 2 pagi. Alasannya main sama teman-temannya. Demikian kata Ijul. Merasa tidak sanggup mengawasi adik angkatnya, Ijul memulangkan Syed ke rumah orang tuanya di Cibubur. Pak Amir dan Ibu Eti kerap mendapat laporan Syed sering mentraktir teman-temannya jika punya uang lebih. Bocah itu juga sering tertidur di kelas saat jam pelajaran. 2 minggu sebelum pembunuhan, Ibu Eti dan suaminya Pak Amir pergi beberapa hari ke Tasikmalaya untuk menyalurkan bantuan gempa. Ketika pulang, Ibu Eti mendapat laporan dari sekolah Syed bolos 2 hari. Setelah dicari tahu, ternyata selama 2 hari itu Syed nongkrong di tempat rental PlayStation. Ibu Eti yang kecewa, marah. Ibu memang keras kalau soal pendidikan karena dulunya ibu orang susah, kata Ijul. Selama beberapa hari Ibu Eti memarahi Syed. Menurut Ijul, saking marahnya, Ibu Eti sampai bilang ke Syed, kalau nggak mau sekolah, jadi pembantu aja. Ibu Eti juga menghukum bocah itu tidak boleh keluar selama 2 hari. Dan hal itulah yang tampaknya memicu kemarahan Syed sehingga pada Minggu 11 Oktober 2009 dia membunuh Eti sang ibu angkat. Meskipun Syed masih bocah dan melakukan pembunuhan di usia 10 tahun, dirinya harus mempertanggungjawabkan aksi kejinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Persidangan berlangsung tertutup karena Syed di bawah umur dan dipimpin oleh Hakim Tunggal Hari Budi. Syed tidak dikenai pasal pembunuhan, melainkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Hukumannya paling berat 15 tahun. Hal-hal yang meringankan, Syed mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan hal yang memberatkan, meskipun Syed masih anak-anak, namun menurut hakim, perbuatan yang dilakukannya sadis dan kejam. Hakim pun menjatuhkan vonis 6 tahun kepada Syed. Bocah itu dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sampai berumur 18 tahun. Hal itu sesuai dengan tuntutan jaksa yang ingin anak yang bermasalah dengan hukum dibina oleh negara agar tidak kembali menjadi anak nakal.
Menanggapi vonis tersebut, kuasa hukum Syed mengajukan banding. Kuasa hukum kecewa karena hakim tidak mempertimbangkan faktor trauma psikologis yang dialami Syed sejak dipisahkan paksa dari orang tuanya. Menurut kuasa hukum, keputusan hakim justru memperburuk kondisi psikologis Syed. Syed akan mendapat stigma sebagai narapidana. Di LP Anak Tangerang, justru Syed bisa semakin sadis karena mengalami proses belajar yang buruk dengan sesama penghuni LP. Kuasa hukum mengatakan Syed korban penjualan anak terselubung yang dipisahkan dari orang tua kandungnya dan berkali-kali diberikan kepada orang lain. Kami mengusulkan agar dia dikembalikan ke orang tua kandung atau dititipkan ke panti asuhan di Gunung Sitoli, Nias. Menanggapi hal itu, kepada media, Hakim Hari Budi mengatakan Syed sulit dititipkan ke tempat lain, misalnya panti asuhan, karena kasus yang dilakukannya tergolong berat yakni pembunuhan. Syed akan lebih terjamin berada di lembaga pemasyarakatan anak karena di sana ada sekolah. Mengadopsi atau mengangkat anak tidak semudah yang dipikirkan. Harus ada surat-surat resmi dari pengadilan. Dalam kasus Syed, dirinya diadopsi tanpa melewati aturan tentang adopsi. Dirinya hanya sekadar diambil tanpa ada surat resmi dan izin dari orang tua. Aturan adopsi adalah: pertama, orang atau lembaga yang akan mengadopsi harus seagama dengan si anak. Kedua, harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial tentang kelayakan orang tua dan lembaga pengadopsi serta surat keterangan lahir si anak. Ketiga, harus ada pengesahan dari pengadilan tentang status si anak. Entah siapa yang paling bersalah dalam kasus ini. Yang pasti, si bocah Syed yang disebut hakim sebagai sadis dan kejam memang tidak beruntung. Syed ditinggal ibunya di panti begitu saja, lalu diambil orang lain tanpa seizin sang ibu. Syed kemudian dibawa ke rumah orang tua angkatnya di Cibubur, lantas kabur, dan akhirnya diasuh oleh Ibu Eti hingga berakhir dengan Syed mencabut nyawa Ibu Eti. Selama di bawah asuhan Ibu Eti, Syed dimasukkan sekolah mengaji dan menganut agama Islam seperti agama Ibu Eti. Dan ketika Noberta, ibu kandung Syed tahu ternyata Syed sudah memeluk agama Islam, sang ibu kecewa. Seperti kata Hakim Hari Budi, hal yang menyedihkan, seusai sidang, Noberta sang ibu kandung memutuskan meninggalkan Syed. Dia meninggalkan anaknya karena pilihan keyakinan yang berbeda. Sungguh kasus ini dari awal hingga akhir hanya menciptakan derita bagi banyak pihak. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.